dijadikan kepala. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, hari yang indah, hari yang Kau berikan buat kami. Patut kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa kami bangun dengan tubuh yang sehat bersama keluarga kami dan anak mantu cucu dan hidup kami. Semua dalam keadaan sehat, pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Selebihnya Engkau juga akan memberkati kehidupan kami. Dan hari ini kami diingatkan oleh Engkau Tuhan, tepat 5 tahun yang lalu, tepatnya 26 September, saudara kami, anaknya Bapak Sarya Happy yang saat ini ada di Melbourne Tuhan, dan tugas sekolah Eko tetap menyertainya. Dan kami terus bahagia 5 tahun Kau pelihara dalam pernikahannya. Biar kebahagiaan tetap ada dalam hidupnya, keluarganya, anak dan istrinya yang ada di Melbourne juga Kau pelihara dengan baik. Kau menyertai semasa kuliahnya dan tugas-tugas yang Kau percaya dalam pundaknya. Biar kebahagiaan tetap dialami olehnya. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama segala doa. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amsal pasal 7 ayat pertama sampai ayat 27. Amsal pasal 7 ayat pertama sampai ayat 27. Hai anak, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tabatkanlah semuanya pada jarimu dan tulislah pada lauh hatimu. Sebutkanlah pada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sangatmu, supaya engkau dilindunginya. Tak ada perempuan jalan, tak ada perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku dan jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada waktu petang hari, di malam yang gelap. Maka datang menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan lihat. Perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu pegangnya orang teruna itu dan ciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia, aku harus menyembahkan korban keselamatan. Pada hari telah kubayar nasamu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau. Dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidur, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Berbaringanku telah kutaburi dengan mur gaharu dan kayu manis. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam berjalan-jalan. Sekantong uang dibawanya, ia berpulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kercilan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutmu. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya ada jalan ke dunia orang mati, dan menurun ke ruangan. Kita perhatikan dari ayat pertama sampai ada 7 mutiara yang indah bagi kita. Dia mengajar kita tentang nasihat perzinahan.
Sebagaimana firman Tuhan kemarin kita dengar, banyak rumah tangga menjadi hancur, keluarga menjadi hancur, anak melantar. Karena apa? Karena perzinahan. Maka hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita dalam perzinahan sebab apa? Firman Tuhan harus kita perhatikan dengan baik. Maka dikatakan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu, berpeganglah perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji mata. Saya percaya saudara saya juga ingin hidup, ya, bukan hidup sekedar hidup, tapi hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia, hidup yang diberkati Tuhan. Maka kita ingin bahagia, kita mempegang pada perintah Tuhan atau perintah firman Tuhan, memperhatikan perkataan firman Tuhan dengan baik, supaya hidup yang diberkati Tuhan, bukan kaya, tapi Tuhan ada dalam rumah tangga itu. Tuhan ada dalam hidup kita itu yang paling hidup damai sejahtera dalam rumah tangga kita dan sukacita yang Tuhan berikan. Bukan hidup dalam peperangan atau keributan, tapi hidup dalam sekalipun dalam kesederhanaan hidup, sekalipun dalam ekonomi yang katakanlah pas-pasan, itu yang utama. Itulah damai sejahtera hidup bagaikan Tuhan hadir dalam rumah tangga itu. Bagaikan Tuhan menyertai dalam rumah tangga saudara pada pagi hari ini. Di sana saudara mencari nafkah, sekalipun tidak seperti apa yang kita rindukan, tapi Tuhan sudah siapkan apa jadi kebutuhan kita ini. Ya, maka kita harus memperhatikan hidup dengan baik. Hidup rumah tangga yang bahagia, hidup rumah tangga yang takut pada Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, hidup ini simpanlah ajaranku seperti biji mataku. Artinya memperhatikan mata dengan baik, jangan sampai luka atau sampai yang tidak baik, tapi mata itu jelas kelihatan, ya, dijaga dengan baik, jangan sampai kelilipan atau colok, dijaga dengan baik. Ya, penting. Orang punya uang, tapi ke mata buta, apa jadinya? Sekalipun sederhana, kalau ke mata kita lihat, itu kebahagiaan sendiri. Betapa penting kita menjaga kesucian itu dengan baik. Saya percaya saudara mau bahagia. Saudara mau diberkati Tuhan sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak muda, juga menjaga kesucian dengan baik. Masa muda kita habis sia-sia. Jangan rumah tangga kita hancur karena ulah daripada perzinahan. Firman Tuhan kita pegang dengan erat-erat, menjaga bagian biji mata kita. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata pada ayat yang ke-7, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati dan menurun ke ruangan-ruangan maut. Kalau kita tidak perhatikan firman dengan baik, akhir itulah menuju orang mati, akhir neraka yang kekal. Sebab bicara orang berzina, dia tidak boleh masuk memiliki kerajaan. Sebagaimana 1 Korintus 6 ayat yang ke-9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Perhatikan, janganlah orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, mencuri, membunuh, orang kikir, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah mau ke surga kan? Ya, saya mau ke surga. Perhatikan hidup dengan baik, jaga kesucian hidup dengan baik. Masa muda, keluarga, istri, suami, lakukan dengan baik. Kita mendapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar Bapa di surga, kami rindu hidup bukan hidup sekedar hidup, tapi hidup yang bahagia. Maka firman-Mu mengajar kami. Sucikan kami sebagai seorang suami, sucikan pikiran kami sebagai seorang istri, dan keluarga kami keluarga yang bahagia, dan kami sebagai anak muda, sucikan mata kami dari perkara yang
agar kerajinan sebagai pemuda, sebagai pemudi, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Biar firman-Mu menuntun dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan bekerja, kami akan berdagang. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau Yehovah Jireh yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Siang atau sore kami pulang bersama keluarga kami, bertemu dengan keluarga kami, dan malam kami buat tidur nyenyak dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa khusus buat Happy daripada anak Bapak Sarian yang saatnya ada di PPL bersama istri dan anak dalam tugas kuliahnya. Kau tetap menyertai di masa mudanya dengan baik. Keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. 5 tahun Kau pelihara pernikahannya, biar pernikahan tetap bahagia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, bahkan TNI, Polri, mereka yang bekerja di segala depan. Tuhan, berkat kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, jangan sampai terpapar virus corona. Pelihara keluarganya, pelihara beliau semuanya, tugas-tugas sebagai pejuang yang gigi Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kalau Engkau mau, bagi Tuhan jadi yang mustahil. Dengan mudah Engkau buang Kristus hanya belas kasihan-Mu saja yang kami mohon. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang cinta Dia katakan.